Assalamualaikum anak-anak. Selamat berjumpa kembali hari ini bersama Ibu Pratiwi untuk pelajaran IPA kelas 9 ABC. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat walafiat? Alhamdulillah, semoga kita bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan senang dan bermakna. Namun sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama keyakinan kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam, silakan membaca Al-Fatihah. Baiklah, kita lanjutkan. Hari ini kita akan mempelajari tentang pembelahan meiosis. Masih dalam KD 3.1 tentang sistem reproduksi pada manusia. Minggu lalu kita sudah mempelajari pembelahan mitosis. Masih ingat pembelajaran mitosis terjadi di mana? Yaitu pada sel-sel tubuh, ya. Kita lihat pada sel tulang, sel mata, telinga, jaringan darah, sel kulit, itu semuanya adalah pembelahan yang terjadi jika ingin bertambah banyak atau bertumbuh atau memperbaiki jaringan rusak, yaitu dengan cara pembelahan mitosis. Namun hari ini kita akan mempelajari pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis itu apa? Sebelumnya kita lihat dulu apa yang akan kalian hari ini dapatkan. Ada 3 indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai. Yang pertama, kalian dapat mendeskripsikan fase-fase pembelahan meiosis. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan ciri-ciri dari fase pembelahan meiosis itu. Dan yang ketiga adalah dapat menjelaskan karakter atau sifat sel anakan hasil pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan yang menghasilkan sel anakan yang jumlahnya 4 dan memiliki kromosom haploid atau N yang berasal dari sel induk yang diploid atau 2N. Berbeda dengan pembelahan mitosis. Kalau pembelahan mitosis menghasilkan 2 sel anakan yang memiliki kromosom diploid atau 2N yang sama dengan induknya yaitu 2N juga. Kita lanjutkan. Ciri-ciri pembelahan meiosis. Yang pertama tadi sudah Ibu sebutkan, yaitu pada hasil akhir pembelahan menghasilkan 4 sel anakan yang memiliki kromosomnya haploid atau N, setengah dari induknya. Kemudian yang kedua, pembelahan meiosis disebut pembelahan reduksi. Karena di pembelahan ini, sel yang dihasilkan dari pembelahan meiosis mengalami kromosom yang kromosomnya jumlahnya menjadi setengah dari kromosom induknya. Jadi tadi induknya 2N, maka anaknya menjadi N. Yang ketiga, pembelahan meiosis hanya terjadi pada sel kelamin atau gamet. Contohnya sel kelamin adalah spermatozoa atau sperma dan ovum atau sel telur. Jadi hanya terjadi pada sel kelamin, tidak pada sel-sel yang lain. Pembelahan meiosis itu ternyata berlangsung dengan 2 tingkat, yaitu yang dikenal dengan meiosis 1 dengan tahapan sama dengan mitosis tahapannya, namun di sini 2 kali. Ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Lanjutkan dengan meiosis kedua, aprofase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Inilah yang membedakan antara mitosis dengan meiosis. Nah, di sini Ibu tampilkan gambar kromosom yaitu 2N ya. 2N atau memiliki kromosom yang sepasang ya. Selanjutnya, fase-fase pembelahan meiosis kita lihat sama-sama. Pada meiosis 1, di sini ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, gambarnya seperti ini. Nanti kita lihat setelah ini yaitu animasinya bagaimana. Ya. Kemudian meiosis 2 juga sama. Nah,
Tadi kan kita sudah terbentuk dua sel. Nah, di dalam dua sel nanti dia membelah sekali lagi, maka akan terbentuk menjadi dua lagi, yang satu menjadi dua, sehingga akhirnya terbentuklah 4 sel anakan. Ya, kalau pada waktu meiosis 1 itu masih mitosis, ya, hanya 2 sel anakan. Tetapi ternyata sel anakan tadi membelah lagi sehingga menjadi 4 sel anakan. Kita lanjutkan. Mari perhatikan berikut ini. Proses pembelahan meiosis dari video berikut ini ya. Mari sama-sama kita tayangkan. Ya. Di sini meiosis 1, ada profase 1 di mana benang-benang kromatin menebal dan memendek sehingga membentuk kromosom ya. Kromosom memendek dan menebal, kemudian kromosom terjadi duplikasi kromosom yang membentuk tetrat atau 4. Itu dia, di situ ada 4. Kemudian selanjutnya terbentuk benang-benang spindle. Benang-benang spindle menuju ke kutub ya. Kita lihat di phloema, kromosom homolog saling menjauh satu sama lain namun bertaut pada kiasma ya. Terjadilah perturunan materi genetik pada kromatik non-sister dari 2 kromosom yang sama atau kromosom yang homolog ya. Itu pada profase 1. Ya, kita lihat pada profase 1 benang-benang spindlenya. Kemudian sentrosom, ini sentrosomnya. Ya. Jadi ini adalah benang spindle, ini benang spindle. Sedangkan ini ada namanya sentrosom atau kutub ya, dan ini adalah kromosom. Kromosom memendek dan menebal pada metafase 1 mereka menuju ke bidang pembelahan yang namanya bidang pembelahan ya. Setelah itu anafase 1 masing-masing kromosom membagi menuju ke kutub terpisah menjadi 2. Kemudian pada telofase 1 setelah mereka berpisah maka dia akan membentuk sitokinesis, yaitu sitoplasmanya memisah menjadi 2 dan dinding membran atau membran inti terbentuk kembali, tidak lagi pecah-pecah ya. Ini kamu perhatikan, ini adalah dindingnya. Kemudian dilanjutkan dengan meiosis 2. Pada meiosis 2 tadi sel anakan yang terbentuk dari meiosis 1 dia akan membentuk lagi yaitu benang-benang spindle yang berbentuk kromosom bergerak ke arah bidang ekuator untuk menuju ke metafase 2. Jadi ini adalah bidang ekuator atau bidang pembelahan. Ini bidang pembelahan ya. Kemudian kromosom segaris di bidang ekuator atau bidang pembelahan pada waktu anafase mereka berpisah menuju ke sentrosom atau kutub. Kutub-kutub yang berlawanan, nah bergerak sehingga kromatipnya tadi sudah sampai di sini. Kemudian selanjutnya pada telofase mereka akan membentuk 2 buah, ya 2 buah sel, masing-masing 2 di sini. Nah, sampai terjadi sitokinesis, yaitu pemisahan dari sitoplasmanya. Maka terbentuklah di hasil akhir telofase 2 4 sel anakan yang jumlah kromosomnya setengah dari induk. Tadi induknya diploid, dia menjadi haploid. Lihat tangkainya hanya 2. Ini ibu ambil dari YouTube ya. Ya. Kita lanjutkan. Pertanyaan kita hari ini, pembentukan sel kelamin kenapa menggunakan atau terjadi melalui proses pembelahan meiosis? Nah, pertanyaannya seperti itu. Hal ini dikarenakan ya, agar keturunan individu baru nantinya mempunyai sifat dari kedua induknya dan tetap memiliki kromosom 2N ya. Karena kan sel kelamin itu akan bergabung pada saat si induknya itu melakukan persilangan atau fertilisasi atau perkawinan. Mereka akan menyumbang masing-masing sel kelaminnya dengan kromosom yang
haploid atau N ya. Kita lihat di sini ada sperma, ini sperma. Kemudian ini ovum, masing-masing nanti membawa kromosom yang haploid N dan N. Jika mereka bersatu akan membentuk 2N. Pada saat mereka bersatu, mereka membentuk yang namanya zigot ya. Kita tahu bahwa pembelahan meiosis disebut dengan pembelahan reduksi atau pembelahan yang menjadikan induk sel anakan setengah dari induknya ya. Apabila jumlah kromosom sel induk 2N, maka anakannya N. Dengan demikian jumlah kromosom sel sperma atau sel ovum adalah masing-masing N. Setelah itu, pada saat mereka melakukan perkawinan atau persilangan atau fertilisasi sehingga terbentuk zigot, maka kromosom yang terbentuk di zigot itu disumbangkan dari sperma sebesar N kromosom dan dari ovum N kromosom. Maka jumlah kromosom di zigot 2N. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi individu baru yang kromosomnya 2N sama dengan induknya. Jadi kalau ditanya kenapa kok pembelahan meiosis hanya terjadi pada sel kelamin, karena sel kelamin itu suatu saat nanti akan bergabung dengan sel kelamin lain untuk melakukan persilangan atau fertilisasi, sehingga mereka akan menyumbang masing-masing N dengan N terbentuk 2N. Apabila sel anakannya 2N, itu nanti kalau mereka bergabung menjadi 4N, menjadi double. Jadi menghindari double itulah maka dia harus mengalami reduksi. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan silakan kalian mengisi Google Form yang Ibu kasih sebagai tugas hari ini dan jangan lupa diserahkan ke Google Classroom Ibu. Jangan seperti kemarin ada yang menyerahkan, ada yang belum, tetapi Google Form sudah diisi. Mohon diisi dan selamat belajar. Semoga kalian tetap sehat walafiat. Akhir kata Ibu ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.